Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan belajar mengenai time signal ataupun penanda waktu. Penanda waktu di sini biasanya digunakan dalam sebuah pertanyaan dalam TOEFL ataupun IELTS juga bisa. Yang mana ini bisa menjadi kayak semacam petunjuk. Hanya saja petunjuk ini tuh nggak kayak bukan patokan gitu loh. Untuk kalian yang sudah sering mengerjakan TOEFL pasti ngerti lah apa yang saya maksud. Yang mana time signal di sini memang berguna untuk ngasih tahu kalau oh ini tuh bentuknya past, ini bentuknya present, ini bentuknya future dan lain-lain. Tetapi nggak bisa berpatok pada itu juga gitu. Tetap harus mempunyai ilmu struktural mengenai grammar. Gitu. Tetapi bisalah kalau ini kita buat belajar untuk referensi aja gitu. Nah, untuk time signal di sini dari bentuk present, yaitu simple present. Di sini untuk simple present ada adverb of frequency ataupun kata keterangan mengenai seberapa sering ataupun pengulangannya seberapa sering. Untuk adverb of frequency di sini dibagi menjadi dua, ada yang general, ada yang multiplier, ada yang umum dan ada juga yang berupa kelipatan. Untuk yang general di sini ada every day ataupun every Sunday ataupun every Monday dan lain-lain. Yaitu every plus noun of times. Seperti contoh day. Day di sini kan noun of time ataupun every second. Second itu kan noun of time juga gitu. Selanjutnya ada in. Contoh di sini adalah in December. Yang mana months-nya ini bisa ditambahi s ataupun es. In December. Jika ada s-nya, maka berarti itu terjadi di setiap bulan Desember. Selanjutnya ada on Sundays. Nah, ini kan ada penambahan s. Berarti di sini ada pengulangan. Berarti di sini ada pengulangan di setiap hari Minggu. Beda lagi jika hanya on Sunday gitu. Berarti itu cuma berlaku untuk hari Minggu yang disebutkan doang. Misalnya hari Minggu pada tanggal 2 gitu. Nah, itu. Berarti hanya berlaku di hari Minggu pada tanggal 2 yang saya sebutkan. Tetapi beda jika saya bilang on Sundays. Berarti itu sudah termasuk dalam pengulangan, yaitu setiap hari Sundays. Tetapi menggunakannya bukan every. Tidak setiap itu menggunakan every, tetapi bisa menggunakan in dan juga bisa menggunakan on. Selanjutnya ada always ataupun yang artinya selalu. Kemudian ada often, yaitu artinya sering. Selanjutnya ada rarely ataupun jarang. Selanjutnya ada sometimes ataupun kadang-kadang. Ada seldom yaitu jarang. Selanjutnya ada usually yaitu biasanya. Setelah general kita berlanjut ke multiplier ataupun kelipatan. Untuk yang multiplier di sini ada once yaitu sekali. Kemudian ada twice yaitu 2 kali. Selanjutnya ada ataupun thrice. Untuk yang pertama dan kedua di sini mempunyai bentuk sendiri, yaitu ada yang awalnya one menjadi once, yang awalnya two menjadi twice. Sedangkan untuk yang ketiga dan seterusnya di sini ada three times, bisa menggunakan three times ataupun thrice. Pada umumnya kalau sudah ketiga, keempat, kelima, keenam dan pokoknya lebih dari itu tinggal menambahkan times gitu, seperti 11 times atau 12 times ataupun juga bisa 10 times gitu. Ini berlaku untuk jika setelahnya adalah a day ataupun a week ataupun a year, yaitu kelipatan yang digunakan dalam satu hari ataupun satu bulan ataupun satu minggu gitu, dalam satuan gitu.
Maka mereka semua ini, baik itu dalam bentuk general ataupun multiplier, ini termasuk dalam bentuk simple present, yang mana mereka itu tergolong dalam adverb, tetapi adverb of frequency. Begitu. Selanjutnya untuk simple past, yaitu di sini ada adverb of time yang mana meliputi dari time signal berupa yesterday, yaitu kemarin, the day before yesterday ataupun kemarin lusa, kemarinnya kemarin lagi, itu disebutnya dengan the day before yesterday. Selanjutnya ada this morning. This morning itu sudah termasuk dalam simple past loh. This morning, walaupun this morningnya itu terjadi ya hari ini, tetap karena dia memakai this morning ataupun this evening gitu, itu sudah termasuk dalam simple past. Ataupun titik-titik ago, udah jelas lah ya, kalau udah ada ago di sini pasti dia termasuk dalam simple past. Selanjutnya ada last night ataupun tadi ataupun terakhir, kayak semalam gitu loh. Selanjutnya ada in. In ini bisa digunakan dalam dua bentuk, yaitu ada in 2019 ataupun 2018, ataupun langsung aja menyebutkan tahunnya, ataupun juga bisa dalam bentuk the last titik-titik meeting ataupun momen. Selanjutnya ada simple future. Ya kita tahu sendiri lah, untuk yang simple future di sini pasti berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi ataupun yang direncanakan. Adverb of time-nya adalah berupa tomorrow ataupun besok, the day after tomorrow ataupun lusa, besoknya besok, itu lusa, itu bahasa Inggrisnya adalah the day after tomorrow. Sedangkan selanjutnya ada tonight ataupun nanti malam ataupun malam ini. Malam ini itu sudah termasuk malam ini, walaupun kalian itu ngomongnya sore ya, tetapi kan yang dibahas adalah malam ini. Nah, sedangkan ketika kalian bilang malam ini itu kan belum malam gitu. Bahkan walaupun dia ngomongnya malam ini, tetapi kondisinya juga udah gelap gulita gitu, itu tetap masuk dalam simple future gitu. Selanjutnya ada 2 days later, ataupun nanti, ataupun kemudian, ataupun lagi. Misalnya contoh 2 days later berarti artinya 2 hari kemudian, 2 hari lagi, 2 hari nanti gitu. Selanjutnya ada next week ataupun minggu depan, bisa next year ataupun next month, itu termasuk dalam simple future. Selanjutnya ada soon ataupun segera. Nah, contoh biasanya dalam trailer itu kan ditulis coming soon. Nah, soon itu termasuk dalam simple future ataupun yang akan datang. Selanjutnya ada in. Untuk in di sini sama seperti simple past tadi, yaitu mempunyai dua bentuk, yaitu bisa langsung disebutkan tahunnya, yang mana tahunnya pastinya adalah tahun yang bukan tahun ini gitu, ataupun tahun yang akan datang. Sama seperti past tadi, yaitu harus menyebutkan tahun, tetapi tahunnya itu ya yang udah berlalu, bukan tahun ini ataupun tahun yang akan datang, karena konteksnya kan past. Sama seperti ini, jika konteksnya adalah future, maka yang disebutkan adalah tahun yang akan datang, begitu. Selanjutnya ada bentuk lain, yaitu ada the next meeting ataupun the next moment gitu.
Misalnya kalian janjian the next apa gitu, itu bisa masuk dalam simple future. Selanjutnya, untuk yang present continuous ataupun yang sedang dilakukan, di sini adverb of time-nya berupa now, right now, at this time, at this moment, ataupun at the present. Jika ada dalam kurung begini, berarti the-nya ini bisa nggak ada. Bisa at present ataupun at the present juga sama aja. Yang mana mereka semua ini bermakna sekarang. Maka jika kalian menemukan time signal berupa seperti ini maknanya mereka termasuk dalam kategori present atau sedang terjadi. Selanjutnya ada present perfect. Nah, present perfect ini itu kan biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang barusan aja terjadi. Adverb of time-nya yaitu ada already, ada yet, yang mana already ini artinya sudah, yet artinya belum, ever artinya pernah, never artinya enggak pernah, kemudian ada just now atau baru-baru saja, kemudian ada recently dan lately, yang mana artinya untuk yang recently artinya baru-baru ini, untuk yang lately artinya akhir-akhir ini. Ini semua untuk time signal ini digunakan untuk menjelaskan present perfect. Ataupun jika kalian menemukan time signal seperti ini, berarti maknanya ini termasuk dalam tenses present perfect. Lalu bagaimana dengan kalimat yang nggak ada time signalnya? Jika tidak ada time signal, maka dia tergolong dalam simple present maupun simple past. Jadi dia tidak termasuk dalam simple future ataupun present perfect dan lain-lain, itu enggak. Maka dia hanya dihukumi menjadi simple present ataupun simple past. Kapan dia termasuk dalam simple present ataupun simple past? Dia tergolong dalam simple present jika dalam bentuk command and request ataupun kalimat perintah. Kalimat perintah itu kan biasanya digunakan untuk sekarang gitu. Misalnya no smoking, ya kan kita nggak mungkin juga mencegah sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi gitu. Kita kan mencegahnya pasti kan, atau melarangnya juga hari ini, saat ini juga gitu. Maka jika dia dalam bentuk command and request, maka dia termasuk simple present. Sedangkan jika dia tidak ada time signal, tetapi bentuknya itu bukan bentuk command and request, bukan struktur kalimat command and request, maka dia termasuk simple past ataupun sudah tergolong dalam cerita gitu. Cerita itu kan biasanya tentang sesuatu yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Tetapi di sini kan nggak ada golongan simple future, kan nggak ada. Maka semuanya itu tergolong dalam simple past. Cerita ketika sudah diceritakan, baik itu ceritanya itu tentang sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, cerita yang sudah diceritakan itu termasuk dalam simple past. Dan dia selain bentuk command and request. Pokoknya jika dia bukan secara strukturnya bukan command and request, maka dia termasuk simple past. Begitu. Untuk yang belum tahu mengenai kayak mana sih strukturnya command and request, bisa simak di video saya tentang sentence dan pembagiannya. Di situ sudah saya jelaskan mengenai struktur kalimat, baik itu yang interrogatif, yang deklaratif maupun yang command and request gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.